Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Iftihal akan menjelaskan tentang SHU Koperasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian koperasi. Koperasi berasal dari co-operation, yang artinya bersama, operation yang artinya usaha. Dan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum atas dasar kekeluargaan yang bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya melalui kegiatan ekonomi bersama yang dimiliki dan dikelola secara demokratis oleh anggota koperasi, bertindak sebagai gerakan ekonomi rakyat, di mana kegiatan didasarkan pada prinsip-prinsip koperasi dan asas kekeluargaan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi sosial serta budaya bersama. Oke, yang kedua yaitu adalah landasan dan asas koperasi. Landasan koperasi adalah Pancasila dan Undang-Undang 1945, sedangkan asas koperasi adalah kekeluargaan yang mewujudkan semangat gotong royong, kemakmuran bersama, di mana semua anggota sadar bertanggung jawab atas kebaikan bersama, bukan kepentingan pribadi. Landasan dan asas ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis koperasi. Di koperasi itu ada terbagi berdasarkan kegiatan usahanya atau yang disebut dengan konsumen, produsen, simpan pinjam, pemasaran atau dan jasa, serta berdasarkan tingkatan organisasi atau primer dan sekunder yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 1992. Jenis koperasi berdasarkan misalnya koperasi warung atau serbaguna. Di sini jenis-jenis koperasi yaitu koperasi konsumen. Koperasi konsumen yaitu menyediakan barang dan jasa kebutuhan anggota, misalnya koperasi warung atau serba. Koperasi produsen beranggotakan para pengusaha kecil atau anggota profesi tertentu yang menyediakan bahan baku atau alat produksi untuk anggotanya. Koperasi simpan pinjam atau yang disebut dengan KSP memberikan layanan simpan pinjam kepada anggotanya. Yaitu yang selanjutnya itu ada permodalan koperasi. Permodalan koperasi narasumber dari dua kategori utama, modal sendiri dan modal pinjam. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, modal sendiri terdiri dari simpanan pokok dan wajib anggota dan cadangan serta hibah. Sementara modal pinjaman bisa berasal dari anggota koperasi lain, lembaga keuangan seperti bank, dan melalui penerbitan obligasi atau surat utang. Sumber lain yang sah. Permodalan koperasi yaitu ada modal sendiri. Modal ini adalah modal yang berasal dari internal koperasi itu sendiri dan merupakan sumber dana utama yang memiliki resiko lebih tinggi. Komponennya meliputi simpanan pokok, simpanan wajib, dana, cadangan, hibah. Simpanan pokok yaitu iuran yang dibayarkan oleh setiap anggota saat pertama kali bergabung menjadi anggota. Jumlahnya sama untuk semua anggota dan tidak ditarik selama masih menjadi anggota aktif. Simpanan wajib. Simpanan wajib yaitu iuran yang dibayarkan oleh anggota secara rutin dalam periode waktu tertentu, misalnya bulanan, dan jumlah bervariasi. Simpanan ini berfungsi untuk menjaga operasional koperasi sehari-hari. Yang terakhir yaitu hibah, dana yang diterima secara cuma-cuma dari pihak lain sebagai modal tambahan koperasi. Yang kedua yaitu ada modal pinjaman. Modal ini merupakan utang yang harus dibayarkan kembali pada saat jatuh tempo dan dapat diperoleh dari berbagai sumber.
pinjaman dari anggota, koperasi dapat memberikan pinjaman kepada koperasi berdasarkan perjanjian. Yang kedua, ada pinjaman dari koperasi lain. Yang kedua yaitu ada pinjaman dari anggota. Anggota koperasi memberikan pinjaman kepada koperasi berdasarkan perjanjian. Pinjaman dari koperasi lain. Pinjaman koperasi lain yaitu dapat meminjam dana dari koperasi lain melalui perjanjian kerjasama. Yang ketiga, pinjaman dari bank dan lembaga keuangan. Koperasi dapat meminjam modal dari bank atau lembaga keuangan lain dengan aturan persentase tertentu terhadap jumlah aset koperasi. Yang ketiga adalah sumber lain nyasa. Sumber lain nyasa yaitu koperasi juga dapat memperoleh modal dari sumber lain yang diakui secara hukum seperti dana pernyataan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian SHU. SHU kita bisa sebut dengan sisa hasil usaha. Adalah keuntungan bersih yang diperoleh koperasi dalam 1 tahun dan buku setelah dikurangi semua biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya. SHU merupakan hak anggota dan berfungsi sebagai indikator kinerja koperasi serta dasar untuk membagikan keuntungan kepada anggota sebanding dengan kontribusi atau partisipasi mereka dalam kegiatan koperasi. Oke, di sini ada rumus cara menghitung SHU. Yang pertama yaitu ada SHU jasa modal atau JM. Rumus SHU jasa modal yaitu simpanan anggota yang bersangkutan dibagi total simpanan seluruh anggota dikali SHU JM %. Yang kedua yaitu ada SHU jasa anggota atau jasa usaha. Perhitungan hasil usaha yang diberikan kepada anggota berdasarkan yaitu ada 2. Yang pertama yaitu ada jasa pinjaman. Jasa pinjaman yaitu rumusnya pinjaman anggota yang bersangkutan dibagi total simpanan anggota seluruh anggota dikali SHU JP %. Yang kedua yaitu ada jasa pembelian. Rumusnya adalah pembelian anggota yang bersangkutan dibagi total omset dalam 1 tahun dikali SHU jasa pembelian %. Oke, di sini saya akan menyelesaikan tugas menyelesaikan soal produk dari SHU tersebut. Nah, soalnya adalah operasi konsumsi Hamdalah An-Nur memiliki keuangan data sebagai berikut. Simpanan pokok setiap anggota sebesar 8 juta. Simpanan wajib seluruh anggota sebesar 45 juta. SHU yang diperoleh sebesar 90 juta dan omset dalam 1 tahun sebesar 190 juta. Ketentuan pembagian SHU menurut rapat anggota sebagai berikut, yaitu jasa modal di 25%, jasa penjualan 30%. Dalam koperasi yang tersebut, Iftihan adalah salah satu anggota aktif yang telah membayar simpanan wajib sebesar 10 juta. Sedangkan jumlah pembelian yang dilakukannya di koperasi besar 20 juta. Berapakah SHU yang diterima oleh Iftihan? Penjelasannya sebagai berikut. SHU JM rumusnya adalah anggota yang bersangkutan dibagi simpanan seluruh anggota. Sedangkan di sini Ifihal yang anggota bersangkutan, maka Ifihal anggota bersangkutan itu membayar simpanan sebesar 10 juta dibagi simpanan seluruh anggota. Di sini simpanan seluruh anggota yaitu simpanan pokok ditambah simpanan wajib, yaitu 8 juta ditambah 45 juta, hasilnya 53 juta. Dikali SHU JM %. SHU JM-nya tersebut di sini 25% dikali 190 juta dari SHU tersebut, dari SHU. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang soal produk SHU.
Soalnya adalah Koperasi Konsumsi Hamdallah An-Nur memiliki keuangan data sebagai berikut, yaitu simpanan pokok setiap anggota sebesar 8 juta, simpanan wajib seluruh anggota sebesar 45 juta, SHU yang diperoleh sebesar 90 juta, dan omset dalam 1 tahunnya yaitu 190 juta. Ketentuan pembagian SHU menurut rapat sebagai berikut: jasa modal di 25%, jasa penjualan 30%. Dalam koperasi yang tersebut, Iftihar adalah salah satu anggota aktif dan telah membayar simpanan wajib sebesar 10 juta. Sedangkan jumlah pembelian yang dilakukannya di koperasi sebesar 20 juta. Berapakah SHU yang diterima oleh Iftihar? Maka penyelesaian dari soal tersebut adalah rumus SHU jasa modal atau JM, yaitu anggota yang bersangkutan dibagi simpanan seluruh anggota. Sedangkan di sini Iftihar menjadi salah satu anggota dari koperasi telah membayar simpanan wajib sebesar 10 juta, maka 10 juta dibagi 53 juta. 53 juta tersebut hasil dari simpanan pokok setiap anggota ditambah simpanan wajib seluruh anggota, yaitu 8 juta ditambah 45 juta, hasilnya 53 juta, dikali dengan SHU JM persen. SHU jasa modal tersebut 25% dikali dengan SHU yang diperoleh sebesar 90 juta. Maka cara menghitungnya adalah 10 juta dibagi 53 juta, hasilnya 0,19 dikali dengan 25%. 25% yaitu 25/100, hasilnya 0,25 dikali dengan 90 juta. 0,25 dikali 90 juta hasilnya 22.500 dikali 0,19 hasilnya 4.275.000. SHUJA. SHUJA yaitu rumusnya pembelian yang bersangkutan dibagi omset dalam 1 tahun. Kita menggunakan SHU pembelian karena Iftihar termasuk anggota aktif, yaitu rumusnya anggota pembelian yang bersangkutan yaitu sebesar 20 juta dibagi dengan omsetnya yaitu 190 juta dikali dengan 30 dengan SHU pembelian persen. Sedangkan di sini SHU pembelian yaitu 30% dikali dengan SHU yaitu 90 juta. Jadi 30% dari 90 juta yaitu 20 juta dibagi 190 juta hasilnya 0,105 dikali 30% yaitu 30/100 hasilnya 0,3 dikali 90 juta. 0,3 dikali 90 juta hasilnya 27 juta. 27 juta dikali 0,105 hasilnya 2.835. Setelah nilai SHU JM dan SHU JA sudah ketahui, maka nilai JM ditambah nilai JA, yaitu nilai JM-nya 4.275 ditambah nilai JA yaitu 2.835. Hasilnya adalah 7.110. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.